Tim keamanan sudah di posisi, memastikan tak ada celah sekecil apapun. Persediaan sudah di posisi. Memastikan energi yang cukup. Menantu yang berbudi, semuanya sudah disiapkan. Selanjutnya, kita bisa mulai. Kamar pengantin, Kai. Gila. Sudahlah. Meski tak kutemukan kabar musuhku. Setidaknya aku harus membatalkan pernikahan ini dulu. Gila. Kau gila. Paman, jujur saja padamu. Aku datang untuk membatalkan pertunangan. Aku ingin membatalkan pertunangan. Kau tidak mau mendengarkan alasan. Bukan begitu, menantu yang berbudi. Putri keduaku. Dia adalah ahli alam dewa perang Daxia. Dewa perang bintang 3. Tidak mau dengar. Coba saja dengan paksa. Jadi kamu seorang murid abadi, ya. Bahkan jika aku harus memotong kakimu hari ini, aku akan menahanmu di sini untuk mengobati penyakit adikku. Jenderal Dewa Perang, hanya seorang kultivator tubuh bawaan. Prestis inti emas pedangku luar biasa. Kau tidak berani menerima. Kalau begitu mari kita coba. Mari kita lihat seberapa besar pengaruhmu. Putri, meskipun dia datang dengan paksa, dia adalah seorang yang abadi bagaimanapun juga. Kamu harus menunjukkan belas kasihan. Kakak abadi. Kalau begitu aku akan bergerak. Ayo lawan. Kekuatan tempur sangat buruk. Sarankan mengubahnya menjadi konvensi komik. Bibi, keluar dan sapu lantai. Bagaimana semua kekuatanku lenyap? UR. Ketika aku melihatmu lagi, kalau kau tak beri aku anak laki-laki gemuk, kau akan mengecewakanku. Itu 20 tahun yang lalu. Benar-benar dia. Benar-benar dia, kan? Kakak, jangan dukung saya. Saya ingin melihat punggungnya. Kakak, bangun dulu. Abadi Agung. Hanya itu. Kakak, bukankah itu mungkin palsu? Saya hanya ingin tahu. Apakah itu dia? Saya tidak peduli apakah dia seorang dewa. Dia pasti seorang yang abadi. Seluruh bisnis keluarga Q kututup. Ribuan karyawan telah mencari siang dan malam untuk satu orang. Bernama Fang Chen. Itu dia kalau begitu. Apa yang kau lakukan, Paman? Coba kulihat. Tidak mungkin. Mundur, tapi masih lihat tubuhku. Mencoba lari. Mau kemana? Pahlawan wanita. Aku sudah kehilangan semua kekuatanku sekarang. Ampuni aku. Berlutut juga tidak akan membantu. Lupakan soal pembatalan. Aku kultivator yang abadi bumi, ingat itu. Aku menolak untuk percaya. Dengarkan penjelasanku. Bagaimana bisa aku tidak punya kekuatan sihir? Sama sekali. Baiklah. Kita semua keluarga. Adikmu temperamennya buruk. Tolong jangan pedulikan dia. Jika aku tidak pergi, maka jangan pergi. Mengapa kau berakting seperti ini? Kau bajingan. Di mana bekas luka di tubuhmu? Di mana bekas lukamu? Aku adalah seorang yang abadi. Bagaimana mungkin aku punya bekas luka? Kau mudah terkejut. Jangan sebutkan bekas luka.
Tuanku bisa membangkitkan orang mati. Saya mengakui kesalahan saya. Bagaimana sikapmu berubah begitu cepat? Seseorang harus tahu cara beradaptasi. Yang terpenting, aku adalah ayah mertuamu, penjaga. Bawakan baju baru untuk menantuku. Turun gunung dulu cuma buat batal tunangan. Tidak bermain sesuai aturan. Putri, kali ini kamu akhirnya selamat. Kalau kamu sekamar yang abadi, racun dinginmu akan sembuh. Ayah, bukankah Anda mengatakan bahwa hanya dengan bersama seorang dewa akan menyembuhkannya? Apa bedanya? Bagaimanapun, pertunangan ini adalah antara kalian berdua. Ketika kalian anak muda berbagi kamar, kalian punya banyak cara. Orang tua ini tidak bisa membantumu dengan itu. Kakak, aku masih berpikir dia palsu. Akhir-akhir ini, pencuri kecil kerap menyamar abadi. Dan seorang murid abadi sejati. Seharusnya bukan aku yang melukainya. Kalau begitu, bisakah Anda bicara dengan ayah? Mari tunda malam pernikahan dulu. Tidak, bukankah Anda juga berpikir dia palsu? Aku masih perlu memastikannya. Kak, kamu tak bisa tunda penyakit ini lagi. Konfirmasi. Bagaimana Anda akan mengkonfirmasinya? Aku punya rencana cerdik sendiri. Tunggu saja. Aku disuruh turun gunung mencari Nona UR. Mereka melumpuhkan seni bela diriku. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan dewa perang. Apa yang aku cari? Abadi, apakah Anda siap menikah? Kakak sulung. Kakak perempuan sulung. Nona muda. Aku benar-benar punya seseorang di hatiku. Sesuatu yang dipaksakan. Untuk apa repot-repot? Siapa yang mengatakan itu? Melon paksa itu harum dan manis. Itu dia. Adik perempuan. Apakah itu kau? Cepat tunjukkan wujud aslimu. Cepat. Sebelum pernikahan, aku harus mengujimu. Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana aku bisa tahu tanpa mencoba? Apakah Anda seorang abadi sejati? Benar-benar asli. Jangan takut, aku akan selesai dengan cepat. Setelah aku menguji aura abadi Anda, aku akan membiarkanmu pergi. Kau sudah keterlaluan. Aku. Kenapa kamu begitu lemah? Kau tidak terlihat abadi sejati. Bagaimana aku bisa tahu tanpa mencoba? Jangan mendekat. Jangan sedikit-sedikit main kekerasan. Tidak sopan. Banyak omong kosong. Lihat. Ini semua adikku. Terlihat bagus, kan? Lihat wajah ini. Sosok ini. Apa yang kamu lakukan? Hei, aku tidak menyentuhmu, hanya untuk menghindari pernikahan. Kamu tidak akan sejauh ini, kan? Hatiku sakit sekali. Hei, Feng Chen, ada apa denganmu? Hei, kamu tidak boleh mati. Kau mati? Adikku bagaimana nasibnya? Bertahanlah. Aku akan mentransfer energi internal kepadamu. Dia, tubuhnya seperti jurang tak berdasar. Hanya dalam sekejap, energi internalku terkuras habis. Dia benar-benar seorang abadi. Menantang langit. Kesengsaraan kematian. Apa kau baik-baik saja? Terima kasih. Aku sedikit kelelahan. Tunggu aku.
Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Kulihat kau terlalu lelah. Aku akan mengelap keringatmu. Jangan sentuh aku. Handukmu ini. Sudah berapa lama tidak dicuci? Aku. Mengapa dicuci? Kau benar-benar bodoh. Untuk orang biasa, aku tak akan biarkan mereka pakai itu. Jangan malu. Jangan. Handuk ini. The film was translated and Ini sedikit narrated usang, by tapi M. ini benar-benar Media. efektif. Luka-luka lama di tubuhku. Sudah sembuh semua. Apa kau gila? Kau, Kau benar-benar gila. berikan padaku. Lepaskan. Pergi sana. Selamat tinggal. Kau pergi. Tapi tinggalkan handuknya. Perampokan. Cepat sembunyi. Kami akan keluar dulu. Itu tidak benar. Aku masih harus bicara hal penting. Saina, jangan membuat masalah di sini lagi. Keluarga lain datang untuk merebut orang. Merebut orang. Merebut orang. Kyuken, dasar orang tua bangka. Keluarlah untuk bicara. Tuan Jiang, aku tidak tahu. Jiang Sai, kepala sekolah kuno keluarga Jiang. Masa lalu apa yang harus kita kenang, kau dan aku. Konon langit Nanjiang terbelah dua. Setengah milik keluarga Jiangku, dan setengahnya lagi milik keluarga Kyumu. Dua keluarga kita selalu mengurus urusan masing-masing. Tapi hari ini berbeda. Jika kau tidak menyerahkan suamiku, langit Nanjiang akan jungkir balik. Kupikir keluarga Jin lebih terpandang untuk membuat pertunjukan sebesar itu. Ternyata hanya untuk datang ke rumahku dan merebut seorang pria, Kyu Sainan. Jenderal Kyu, kau sudah menjadi dewa perang selama bertahun-tahun. Kau belum pernah menyentuh pria. Jadi wajar jika tidak mengerti perasaan. Siapa yang kau bilang tidak mengerti? Aku bicara tentang kau, brengsek. Cepat bawa Feng Chan dan serahkan dia padaku. Keluarga bela diri kuno Jiang. Tubuh mereka sebenarnya kuat. Saina, empat keluarga Kyu, Jiang, Li, dan Chu yang abadi terikat kontrak pernikahan. Soal keluarga tempat dia akan tinggal. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Selama tiga keluarga kalian yang lain telah mencapai akhir mereka, maka bukankah hanya keluarga kita yang tersisa? Kau terlalu meremehkan keluarga Kyu kami. Hanya keluargamu yang bisa dominan. Bagaimana dengan keluarga Kyumu? Kalian lebih kaya dari keluarga Jiang kami. Tapi, anggota keluarga kami, mereka semua punya penguatan tubuh kuat. Lihat itu. Hari ini, aku membawa semua murid kami. Yang kubandingkan denganmu hari ini adalah siapa yang tinjunya lebih keras. Ayah, dia benar. Meskipun keluarga kami lebih kaya. Sebentar, kami benar-benar tidak bisa menemukan seniman bela diri sebanyak itu mengalah padanya. Tidak menyerah. Kau mencari mati. Menantu, Bukan apa-apa, aku hanya lewat. Kalian semua mengobrol. ku bilang sembunyi yang benar kan? Mengapa kau berkeliaran keluar? Permisi. Dua The pemimpin. film was translated Aku sudah memikirkannya and berulang kali. narrated by M. Media. Aku tak bisa melawan niat awalku. Aku pikir pernikahan kita ini harus dibatalkan. Aku harap kedua pemimpin akan memenuhi keinginanku yang masih muda. Aku akan pergi. Menantu, menantu. Kau benar-benar tidak bisa pergi. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan menanggungnya untukmu. Jika kau pergi, aku juga tidak akan hidup. Benar,
Kakak ipar. Bisakah kalian berdua berhenti membuat masalah? Adik muda. Tuan muda. Tidak. Menantu. Baru saja. Apakah aku, Jiang, mengatakan sesuatu yang salah dan membuatmu kesal? Aku akan berlutut minta maaf sekarang. Biarkan dia pergi. Baiklah, Kakak ipar. Berani coba di wilayah Kyuku. Tak hormati menantuku lagi. Aku akan mempertaruhkan hidup tuaku ini dan merobek mulutmu. Jika kau menghina kakak iparku sekali lagi, percaya aku akan pakai dekrit Dewa Perang untuk membersihkanmu. Apa kau gila? Ini adalah seorang yang abadi. Jika kau memaksanya pergi, dia adalah kunci bagi keluarga kita, kemakmuran selama 100 tahun ke depan. Ayah, jangan panik. Aku sudah memikirkannya. Apa yang sudah kamu pahami? Dia palsu. aku palsu. Kakak ipar adalah pria seperti jurang tak berdasar. Pasti seorang abadi. Lebih benar dari mutiara. Ini hanya aktor yang disewa keluarga Kyungu untuk memainkan drama putus tunangan. Mencoba menipu aku dan ayahku. Dan kemudian keluargamu. Ingin memonopoli suamiku. Keluarga Jeng kami, setiap tahun, tawarkan jutaan dupa ke abadi agung. Muridnya, kenapa dia berpakaian seperti pengemis? Dan bau asam ini. Lihat, bahkan ada payung rusak. Dan handuk leluhur ini. Palsu pada pandangan pertama. Orang tua ini ternyata sangat kaya. Penipu besar ini. Aku menderita dengannya sepanjang hidup. Nona Jiang. Keluarga Q saya memang pebisnis. Kami menjunjung tinggi integritas. Kenapa harus buat pertunjukan begitu? Jika bukan untuk pertunjukan, siapa yang mau menikahi orang cacat sepertimu? Bisakah adikku bahkan punya anak? Saya sudah memiliki seseorang di hati saya. Jika dia tidak keberatan, saya akan menemaninya seumur hidup. Jika dia keberatan, aku akan rahasiakan melindungi dia. Saya tidak akan pernah memaksanya. Putriku, hidupmu benar-benar pahit. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan dengan kamu berkorban diam-diam seperti ini? Apakah dia bahkan akan ingat MI? Tidak apa-apa jika dia tidak ingat dalam kondisi saya. Lebih baik tidak membebaninya. Kakak, itu jalan sepanjang 15 km. Jalan gunung itu curam dan tinggi. Kau mendaki lalu jatuh. Saat kami menemukanmu, kakimu. Saya bertanya-tanya tentang pemuda itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah kau dulu? Tuan Fang. Saya minta maaf untuk hari ini. Ayah dan adik perempuan juga, dikatakan bahwa menikahi seorang dewa bisa menyembuhkan penyakit saya. Makanya saya tidak sopan padamu. Saya menghormati pilihan Anda. Apakah itu dia? Itu tidak benar. Aku ingat dengan sangat jelas. Dia memiliki tanda di alisnya. Kau ikut berakting, kan? Kau anggap keluarga Jin kami bodoh. Berpikir kami tidak bisa melihat trik kecilmu. Putri, apakah kamu yakin? Bagiku, itu tidak terlihat seperti aktin. Itu bisa jadi jalur kultivasi minor yang langka. Tapi dibandingkan dengan murid abadi sejati, itu masih jauh lebih rendah. Jika mereka tidak berakting sedikit lebih meyakinkan, bagaimana mereka bisa menipu kami? Sahabat Kyo, kamu hanya tahu cara memainkan trik penipuan pedagang. Putri, jangan buang-buang kata untuknya. Bukan, kau benar-benar bisa melakukannya. Kekuatan spiritual terlalu sedikit. UR, untukmu. Saya rela menguras habis diri saya. Beritahu guru saya. Saya bukan seorang pengecut.
Menantu, gagal. Aku tahu anak ini tidak bisa melakukannya. Apa yang ingin dia buktikan? Cukup bicara. Dia belum selesai sebarkan kekuatannya. Hai, Kau, apa kau baik-baik saja? UR. Hai UR. UR. Anda menyelamatkan saya. UR. Itu. Jika Anda baik-baik saja, Anda bisa bangun dulu. Aku. Kakak. Kau akhirnya sadar. Bagus sekali. Dia sudah bangun. Menantu, kau korbankan nyawamu demi dia. Orang tua ini tidak punya cara untuk membalasmu. Biarkan aku bersujud padamu. Paman. Jangan paksa saya untuk membantu Anda berdiri. Saya sangat lemah sekarang. Kali ini, kau menang. Nonali. Jarum 13 gerbang hantu ini. Jika bukan karena Anda tadi telah menerapkan 9 jarum ini, saya tidak akan bisa menyelesaikannya. Sekarang energi dingin telah ditekan. Selanjutnya, setelah ritual pembersihan, barulah bisa dianggap sebagai kemenangan. Kau sangat ingin menang melawanku. Menyesal sekarang, ya. Kau sangat percaya diri di episode terakhir, mempermalukan iparku. Pasang jarum, pertaruhkan nyawa, kehidupan abadi, sebagai ganti nyawa manusia biasa. Ini aku. Aku tidak bisa melakukannya. Feng Chan, apa kau tahu kau akan pasti berhasil? Tidak ada yang namanya di dunia ini teknik jarum yang tanpa celah. Setelah jarum ke-10, setiap jarum adalah sebuah pertaruhan. Ki dan darah kedua belah pihak, berbagi hidup dan mati, meneruskan keinginan untuk hidup. Itu hanya keberuntungan. Sebelumnya, aku telah sangat menyinggungmu. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Nanti, aku akan membawa rumput penelan awan yang ungu. Abadi, orang tua ini malu. Sudah saya katakan pada kalian semua, jika kalian lemah, berlatihlah lebih banyak. Sekarang cepatlah berlatih. Mereka pergi. Semuanya sudah pergi. Lelah terus berpura-pura. The film was translated Bagaimana? and narrated Dan by Nonali? Media. Menyesal tidak bertemu lebih awal. Nona Q. Saya siapkan sup obat dulu. Lalu bersihkan Anda nanti. Ayah. Kita masih ada kontrak pernikahan. Ini benar-benar hilang. Kau bohong, pasti ada. Tunjukkan padaku. Ini benar-benar hilang. Aku juga ingin menikah. Ayah, Tidak ada. Saya tidak menyangka akan secepat ini. Bahwa saya akan membersihkan tubuh istri saya. Saya belum siap. Di mana murid abadi? Bicara. Bicara. Di mana murid abadi? Apa yang Anda lakukan? Menantu. Aku sudah menunggumu sejak lama. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Selamat datang, menantu. Dulu aku tak tahu. Menantu, keturunan orang terhormat. Semoga menantuku pikirkan kita semua. Satu keluarga. Dan memaafkan pelanggaran orang rendahan. dengan hormat menyambut suamiku pulang. Aku hampir saja melewatkan suamiku sebelumnya. Saat kita mengadakan upacara pernikahan kita, aku akan tebus untuk suamiku. Kau tak dengar menantuku suruh pergi. Minggir. Biarkan dia pergi. Lepaskan. Suamiku, jangan marah. Orang-orang di rumah ini tak hormat padamu. Bunuh saja mereka. Keluarga Jiang dan saya sudah membatalkan pertunangan. Jangan klaim jadi kerabatku lagi. Menantu. Semua sebelumnya hanyalah salah paham. Mengapa kau masih menyebutnya? Jika kau datang ke keluarga Jiang kami, mereka punya uang setara keluarga Qiu. Dan juga, banyak pelayan bela diri siap perintahmu. Dunia, kalau begitu, ada dalam genggamanmu. Jika saya menginginkan dunia, untuk apa saya membutuhkan Anda? Tentu saja.
Bagaimanapun juga, menantu. Semua kultivasimu hilang kini. Carl, Apa yang Anda lakukan? Biarkan dia pergi. menantu. Kau kehilangan semua kekuatanmu. Kau hanyalah orang bodoh tak berguna yang. Mantra manipulasi objek pun tak bisa. Benar kan? Bagaimana dia tahu? Bodoh atau tidak, itu tak penting. Yang penting adalah, sayang, selama itu kau yang memiliki jalan keabadian. Itu sudah cukup untuk menjadi suamiku. Cukup untuk menjadi penguasa dunia. Anda yang mau kemuliaan dan kekayaan. Tidak. Yang kuinginkan adalah memiliki anak denganmu. Ketika saatnya tiba, anak kita jadi pusat perhatian dunia. Selama kita punya anak. Apa itu uang? Kekuatan, status. Semua ketenaran dan kekayaan milikku. Semuanya. Mereka semua sudah gila. Lepaskan saya, biarkan dia pergi. Apa kau bicara tentang si bodoh tidak berguna ini? Tidak masalah. Apa yang suamiku katakan? Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkan? Nona Jiang, keluarga Jiang Anda adalah klan terkemuka. Kenapa masih memaksakan diri? Apa kau berhak bicara? Kau, kenapa? Kenapa kau menyala? Aku bicara dengan suamiku. Seorang lumpuh, namun tetap cantik. Mencoba menarik. Menarik. Suamiku. Jangan. Rumput penelan awan yang ungu sudah tiba. Feng Chan, The film was jangan gegabah. translated Memobilisasi and ki sejatimu narrated by secara M paksa Media. akan menguraikan organ dalammu. Kau akan mati. Orang bodoh tidak berguna sepertimu. Apa kau bahkan bisa berfungsi di ranjang? Bisakah kau punya anak? Kau hanya kulit dan tulang. Hentikan. Aku Raja Obat Gunung 100. Murid pribadinya. Aku sekarang memerintahkanmu. Keluar dari sini. Apa kau ingin aku menyuruh Raja Obat datang sendiri? Tolong lepaskan. Biarkan dia pergi. UL. Anda sudah menderita. Murid Raja Obat. Lilin, benar. Aku ingat kau juga salah satu yang dijodohkan. Baiklah. Sekarang, ketiga keluarga telah berkumpul. Kau bajingan. Apa kau pikir keluarga Kyuku tidak punya siapa-siapa? Jika bukan karena kau waktu itu mengancamku dengan adikku, kau sudah lama menjadi mayat di keluarga Q. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu. Menantu abadi adalah milik kami. Apa kau sudah bertanya tentang mata air dingin di tanganku? Berani rebut dari tabib nasional. Kau tanya orang Gunung 100. Masalah pernikahan. Apakah Anda bertanya pada saya? Kakak ipar, katakan saja. Aku ingin melihat siapa yang berani hari ini untuk menantang istana Dewa Perang. Ayo, membandingkan kekuatan, ya? Mengintimidasi murid kunoku. Apa kau pikir mereka semua lemah? Abadi itu milikku, apapun yang terjadi. Bahkan Yesus pun tidak bisa menahannya. Aku sudah bilang begitu. Maaf, Feng Chen, aku menyesalinya. Kalau begitu, aku akan tambah masalahmu. Kau pilih salah satu. Jika kau memilihku, Gunung 100 rebel sambut keluargamu untuk datang ke pintu kami dan merebutnya. Putri. Ini 1 lawan 2. Aset keluarga Jiang kami yang sedikit akan hilang sepenuhnya. Jangan panik. Setelah kita mendapatkan menantu abadi, maka kekuasaan, uang, dan status akan mudah diraih. Saya hanya tidak mengerti. Mengapa merebutnya? Saya adalah seseorang yang akan meninggal. Untuk apa? Bahkan mungkin menyeret kalian semua ke dalam karma. Apa? Fang Jian, apa maksudmu? Mengapa Anda mengatakan itu, tapi di tubuhmu tidak ada tanda-tanda cedera atau penyakit? Mustahil. Bukankah kau seorang abadi? Gurumu sudah hidup selama beberapa ratus tahun. Kau hanya membohongiku. Kau ingin mengusirku.
lalu menikahi si bodoh tak berguna ini. Saya tidak ingin menikah. Tidak ada yang bisa memaksa saya. Mustahil, kau hanya membohongiku. Apapun yang kau katakan hari ini, aku tidak akan mempercayainya. Lihat, sekarang Anda tidak percaya saya. Dulu, ketika saya mengatakan saya nyata. Anda tidak percaya saya. Aku merasakan malapetaka besar datang. Dan tidak ada di antara kalian yang percaya saya. Aku mempercayaimu. Hanya saja, Feng Chan, apa sebenarnya yang terjadi? Kami separuh dari pertunanganmu. Kami berhak tahu kebenarannya. Saya seharusnya meninggal di masa kecil. Itu adalah Nona Yuer yang menukar kesehatannya dengan hidup saya. Sekarang malapetaka besar mendekati saya. Bukankah seharusnya saya turun gunung untuk memberinya kehidupan yang stabil, paruh kedua hidupnya? The Aku film was mengerti. translated and narrated by Kupikir itu Amnesia. sesuatu yang luar biasa. Kyuken, putrimu menyelamatkan murid abadi. Itu adalah keberuntungannya. Ini cukup untuk bangga seumur hidup. Tapi ingat ini. Ketika seseorang adalah manusia, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Aku serakah. Jiangshan, tidakkah kau dengar? Apa yang baru saja dikatakan saudaraku? Yang ingin dia pilih adalah putriku. Apa kau bercanda? Aku sama sekali tidak peduli tentang karma apapun atau kesengsaraan. Semua itu omong kosong. Sudah kubilang sebelumnya, bahkan jika aku, Jian, menghabiskan seluruh kekayaan keluargaku, murid abadi itu harus menjadi menantu keluarga Jianku. Tangkap dia. Tangkap dia dengan berani. Jika dia terbunuh, itu tanggung jawabku. Jangan ada yang bertindak sembrono. Para pria, mengapa kalian takut pada wanita ini? Cepat bawa Feng Chan kembali padaku. Maka kita akan memutus harapannya. Cepat, cepat, tangkap dia. Tuan muda, pedang tidak punya mata. Saudara-saudara kami hanya mengikuti perintah. Minggir. Jangan sampai terluka. Saya tidak akan. Kalau begitu aku minta maaf. Saudara, jangan takut cedera. Bantai wanita itu. Kakak, kau terlalu hebat. Apakah ini bentuk pamungkas? Kakak ipar, kau terlalu tampan. Ayah, apa keluarga kita benar-benar tidak punya kontrak pernikahan lain? Tidak. Aku mengerti. Energi spiritual di kaki gunung tipis. Feng Chan terbiasa dengan gunung yang energi spiritualnya padat. Dia baru saja turun gunung. Dia tak bisa pakai mantra sementara. Apa? Masalah sepenting ini. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kakak, Apakah saya menyuruh Anda untuk bergerak? kakak. Kau baik-baik saja, kakak. Apa yang Anda lihat? Salah. Nyanyikan itu 20 kali. Suami, lagu ini terlalu kuno. Aku tidak tahu cara menyanyikannya. Siapa suami Anda? Kau nyanyikan. Nyanyikan. Kita agak keterlaluan hari ini. Aku sungguh berharap kau. Ini sudah keterlaluan. Yang mulia ini tidak ingin melihat Anda. Pergi. Baiklah, Kakak, kau terlalu hebat. Seperti ini, aku ingin menjadi saudara angkat denganmu. Hei, biarkan aku berlutut di hadapanmu. Ayolah, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu dulu. Hei, ayahku, aku. Tuan tua, ini tidak akan berhasil. Bagaimana kalau begini? Kau pergi urus pasien dulu. Bagaimanapun juga, dia baru saja pulih dan masih terkejut. Feng Chan, aku tahu kau akan memilihnya, tapi kau belum menikah. Dan aku juga belum menikah. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berusaha menyembuhkannya. Persaingan sehat. Aku harap kau bisa menyimpan tempat di hatimu untuk kupertimbangkan. Terima kasih. Kau berterima kasih terlalu cepat. Rumput penelan awan yang ungu. Aku hanya punya yang ini. Ingat untuk menggantiku. Ganti rugi apa? Ganti rugi.
Ayah, ada apa denganmu? Tepat sekali. Ayah, kakak sudah pulih. Semuanya sudah beres. Kamu seharusnya senang. Bukan, barusan Fang Chen. Dia memanggilku apa? Ayah. Maksudku, kakak ipar baru saja memanggilmu ayah. Fang Chen memanggilku ayah. Ayah. Itu tidak benar. Kakak. Itu juga tidak benar. Aku Tarzan dari sebelah. Memegang sulur-sulur cinta. Ayah, Nyanyikan 3 baris. Ada biayanya. itu. Anda membuat ayah saya tertawa. Ayah Anda. Biasanya. Apakah dia selalu ceria seperti ini? Fang Chen. Begitu banyak orang menyukai Anda. Mengapa saya? Nona Li itu. Dan Chu Weimeng itu, penasihat kekaisaran Chu. Mereka semua lebih kuat dari saya. Karena dia bukan UR. Punggungmu. Apakah dulu ada bekas luka? Mulai sekarang, saya akan menjadi kaki Anda. Ayah, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Diam. Jika kau mengganggu presiden, kita semua akan mati. Jiang Shan dari keluarga bela diri kuno. Salam tuanku. Yuan, Presiden Perkumpulan Naga Hitam. Sujud. Dan sujud lagi. Ada berita. Ya, tuanku. Fang Chen sudah memutuskan menjalankan kontrak nikah Qiu. Dia seharusnya sekarang datangi penasihat kekaisaran, urus pembatalan. Sangat bagus. Bertahun-tahun yang lalu, anak itu lolos. Tapi kali ini tidak apa-apa. Kami yang urus penasihat itu. Dunia milik naga hitamku. Namun, tuanku, kekuatan sihir Fang Chen sudah pulih. The film was translated and Yang abadi. narrated by M Media. Menarik. Menantuku sayang. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Bukankah kita akan mencari? Batalkan pertunangan lewat penasihat kekaisaran. Ayo cepat pergi. Ya, kakak ipar, kita sudah membatalkan pertunangan terakhir, dan kita masih harus cepat-cepat bertunangan. Ada apa denganmu? Nama saya Fang Dachan. Saya tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya saya masih tidak menjadi kaki UR. Bagaimana Anda bisa langsung sembuh? Setelah tadi malam, saya baru saja membaik. Apel, bagaimana kau tiba-tiba sembuh? Aku akan mencekikmu. Menantuku sayang. Kau sama sekali tidak boleh menipu orang tua. Tadi malam, aku hanya melakukannya dengan santai. Apel, begitu saja. Begitu saja. Aku akan mencekikmu. Aku bersumpah. Tua, lelang Hangxia sudah dimulai. Keamanan aula acara. Undangan. Undangan. Kau. Apa kau tidak mengenali saya? Orang terkaya di kota. VIP lelang. Undangan. Demi Tuhan, percaya atau tidak, aku akan mencekikmu sekarang juga. Dia tidak bercanda. Dia benar-benar akan mencekikmu. Anda tidak bisa melakukan itu.
Apa kau sedang berakting di depanku? Penjaga remehkan Raja Naga. Kau meremehkanku kan? Saya tidak meremehkan Anda. Tapi ini adalah pekerjaan saya. Tanpa undangan, tidak ada dari kalian yang akan masuk. Aku tidak bisa berurusan denganmu, aku bersumpah. Kepala keluarga Qi, Fang Shen, benarkah itu? Penasihat kekaisaran meminta kehadiran Anda. Ikuti saya ke ruang VIP. Asisten penasihat kekaisaran. Ayah, bagaimana penasihat kekaisaran tahu bahwa kita mencarinya? Aku punya firasat buruk. Ayo pergi. Hei, kita sudah sepakat sebelumnya. Jangan sentuh Feng Chen. Feng Chen sudah dipesan untuk kita. Penasihat kekaisaran wanita dan Fang Chen, apakah mereka ada di sini atau tidak? Kamu belum setuju padaku. Jangan sentuh Feng Chen. Kami sepakat dengan Presiden Di Yuan. Tua. Fang Chen, si bungsu dari 4 orang itu. Penasihat kekaisaran wanita, tentu saja juga ada di sini. Saya sudah menyelidiki semuanya. Tidak ada kejutan. Ayah, Baiklah. Tuan Di Yuan sudah setuju dengan kita. Pasti tidak akan ada kecelakaan. Lagi pula, kita sudah tiba di sini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Undangan. Dia tidak punya. Tidak diizinkan masuk. Tanpa undangan. Saya masih bisa masuk. tambah 30.000 pasukan ke perbatasan utara. Ya, The film was translated and narrated Dia by sekarang N Media. membiarkan kita melihatnya menyelesaikan tugas. jangan pedulikan botol dan guci itu. Bangun saja kembali setelah dihancurkan. Tapi sangat penting untuk memutuskan kontak naga hitam dengan musuh. Ya, duduk. Feng Chen. Sore ini, kita akan mendaftarkan pernikahan kita. Besok pagi, upacara pernikahan. Apakah waktu itu cocok untukmu? Sore ini, mari kita daftarkan pernikahan kita. Nona Chu. Aku datang ke sini kali ini untuk membatalkan pertunangan. Aku mengerti sepenuhnya. Tapi tidak. Kau pergi siapkan pernikahan, sesuai standar jamuan kenegaraan. Ya, Nona Chu, Tuan Fang Qian, dan saya sangat mencintai. Tolong jangan mempersulit kami. Kami juga datang karena sopan santun untuk membahas ini secara langsung. Namun, idemu. Aku tidak akan berubah. Aku mengerti, kalian berdua. Aku tidak rela batalkan pertunangan. Untuk bisa duduk di posisi ini, berarti bahwa aku adalah wanita terkuat. Aku percaya, hanya dia yang layak jadi murid abadi, adalah aku. Guru Kekaisaran Chu, kami sudah mendengar perbuatan Anda. Dan itu memang patut dikagumi. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda, guru kekaisaran wanita yang terkenal, juga akan melakukan hal seperti ini. Menindas yang lemah dengan kekuatan Anda. Dewa Perang Q. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Sainang, ekspresi macam apa itu? Apakah Anda setuju dengan apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Sainang, Anda perlu memikirkan ini dengan cermat. Ini adalah adikmu sendiri. Itu benar. Sainang, apa yang Anda katakan? Ayah, jangan salahkan adik saya. Dia pasti punya alasan tersembunyi. Guru Kekaisaran Chu, status Anda memang patut kami hormati. Namun, keluarga Q saya juga merupakan kehadiran yang tangguh. Oleh karena itu, putri saya benar-benar layak untuk Fang Chen. Ayah, guru kekaisaran Chu kelola istana Dewa Perang. Karena dia, kita tak terkalahkan. Dia banyak berkorban untuk rakyat. Putriku yang bodoh. Apa hubungannya ini dengan pertunangan? Nona Chu, terima kasih atas kontribusi Anda. Mereka berkontribusi lebih dari saya. Tapi saya percaya bahwa dalam hal emosi, Anda dan saya setara. Harap jangan gunakan posisi Anda untuk menekan keluarga saya. Tuan Fin, bagaimana pendapatmu?
Aku memperingatkanmu. Posisi guru kekaisaran sudah tak dipedulikan adik perempuanku. Mengancamku tidak ada gunanya. Menantu yang baik, bagus sekali. Aku mengerti. Tapi karena ini adalah sebuah perjanjian, aku percaya aku juga berhak memutuskan. Maaf, cuma untuk pertunangan ini. Aku harus menggunakan wewenangku. Penerus yang dipilih adik perempuanku. Bagaimana dia bisa seperti itu? Ini seharusnya tidak terjadi. Kirimkan pemberitahuan di seluruh negeri. Tidak ada yang diizinkan untuk mengadakan pernikahan keluarga Qiu dan Feng Chen. Ya, Guru kekaisaran, The film Dewa was Perang Qiu. translated and kau harus narrated kembali by ke M yurisdiksimu Media. dan melapor. orang tua bangka. Kau benar-benar pelit. Kau tidak memberiku sepeser pun turun gunung untuk mengatasi kesengsaraan sepel. Kalau begitu aku akan pergi. Tuan Fan, mohon tetap di sini. Tidak bisakah aku pergi saja? Hei Anda. Anda. Apa maksud Anda dengan ini? Mungkinkah Anda ingin menantu saya yang berbudi luhur dalam kapasitas sebagai pendamping untuk duduk yang bersama Anda? Bos Qiu, mohon jangan bercanda. Kekayaan Tuan Fan cukup untuk membeli The nyawa film semua was orang di sini. translated and narrated Dia by memiliki M Media. dominasi atas separuh kekayaan dunia. Astaga, Tidak hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Tuan Fan, mohon berikan kami kehormatan dan tetaplah di sini. Bangun. Aku sangat suka sikap sombongmu barusan. Saya pantas mati. Saya buta. Saya pantas mati. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Tuan Fan. Saya akan menampar diri saya sendiri sampai mati. Hei, ini konyol. Apakah Anda akan memulai lelang Anda atau tidak? setiap menit bagi kita bernilai jutaan. Kita bukan di sini untuk nonton pertunjukanmu. Siapa di antara yang hadir yang tidak bernilai ratusan miliar? Untuk seorang pria yang masih hijau, membuang waktu semua orang di sini. Apakah Anda tidak ingin melakukan ini lagi? Tepat sekali. Jika Tuan Fang tidak duduk, lelang hari ini akan dibatalkan. Tuan Fang, bisakah lelang kami dimulai sekarang? Kebetulan sekali. Luar biasa. Setelah barang itu dilelang, saya masih membutuhkan darah Anda. 40 juta. 100 juta. Selamat kepada Nyonya nomor 4 atas perolehan barang lelang ini. Dua barang lelang berikutnya adalah daya tarik utama dari lelang ini. Rumput penelan awan yang ungu. Peti kuno urat naga. Kedua barang akan dilelang bersama. Diproduksi secara eksklusif di Gunung 100 Herbal. Satu batang setiap 100 tahun. Saya harus mengingatkan semua bos terhormat bahwa di dunia ini hanya ada dua produk jadi yang saat ini ada. Batang lainnya ada di tangan seorang yang abadi. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan tawaran harus minimal 10 juta. Selanjutnya, silakan sambut penjaga harta karun. Kepala Gunung 100 Herbal, Tabib Ilahi Lilin. Itu sudah sepenuhnya dicerna olehku. Apakah benda ini benar-benar semahal itu? Ada apa? Menyesal tidak ketemu aku lebih cepat. Apakah kamu malu? Apa menyesal tidak bertemu lebih awal? Dia dan aku sama sekali tidak bersalah. Tidak ada hubungan sama sekali. Dua barang lelang ini, selama Feng Chen menawar, itu miliknya. Dan kamu bilang tidak ada hubungan. Sama sekali tak ada hubungan. Menarik. Kontrak pernikahan sudah selesai. Dia tidak akan memberikannya kepada siapapun kecuali kamu. Aku. Kapan pria merasa stres? Kapan seorang pria paling gugup? Kali ini, aku benar-benar mengalaminya. Apakah kau akan habis-habisan untuk merebut seseorang? Baiklah. Hei, beritahu semua bisnis keluarga untuk segera melikuidasi semua saham. Bawa kembali padaku. Ya, kita tidak bisa hidup seperti ini lagi. Apakah kau mempermainkan kami? Kalau begitu Fang Chen menawar 1 koin. Itu setara dengan 100 juta kami. Tepat sekali. Atas dasar apa?
Apa yang kami tawarkan adalah uang sungguhan. Die, Fang Chen. Wajahnya bernilai 100 juta. Ada apa? Apakah wajahnya bertatakkan emas? Aku hanya punya satu pertanyaan sekarang. Siapa Fang Chen? Dia. Aku Fang Chen. Ada apa? Benar sekali. Itu dia. Selama dia mengajukan tawaran, meskipun hanya 1 koin. Rumput penelan awan yang ungu dan peti kuno urat naga ini, semuanya akan menjadi miliknya. Transaksi dimulai. Aku ingin darah Fang Chen. Dan peti kuno urat naga. Aku ingin Fang Chen. Hidup. Fang Chen bisa diberikan padamu. Tapi hidup. Aku tidak bisa menjamin itu. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kita sudah sepakat di awal? Jika benar-benar terjadi pertarungan, tanpa mengerahkan upaya serius, kau pikir bisa kalahkan yang abadi? Beritahu Jenderal Qiu dan para prajurit dari berbagai penjuru Istana Dewa Perang untuk mengepung tempat ini secara bertahap. Hanya ada 2 persyaratan. Orang ini tidak boleh dibiarkan kabur. Dia tak boleh dapat peti urat naga. Mengerti? Kalau begitu Tuan Fang, dia. Apakah dia akan bergerak? Dia tidak hanya akan, tapi dia juga sangat kuat. Menantu. Baru sebentar. Dan kau sudah jatuh cinta pada orang lain. Apa yang kau katakan? Percaya atau tidak? Kau pikir aku tak beremosi? Baiklah. Bos Fang menawar 100 juta. Hanya 100 juta. Itu membantu orang terkaya mengamankan rumput penelan awan yang ungu, dan juga membantu orang terkaya menjaga muka. Aku benar-benar seorang jenius tempat kerja yang terlahir. 100 juta. Bukankah Liling bilang? Dia beri aku dengan 1 koin juga. Kenapa dia bilang 100 juta? Kenapa? Apakah ini benar ini? Jadi, apakah kita masih menawar? Aku tak tahu fungsi peti urat naga, tapi rumput penelan awan yang ungu, obat penghidup orang mati. Bagaimanapun juga, kita setidaknya harus mencoba, kan? 120 juta. Ini, bahkan jika kita menawar, tidak akan banyak. 180 juta. Fang Chen, aku tahu kamu cari rumput penelan awan ungu untukku. Aku juga tahu kamu turun gunung terburu-buru kali ini dan tidak membawa banyak uang. Jangan sungkan padaku. Tidak apa-apa. Aku akan mencari adik perempuanku. Bagaimanapun, dia adalah putri kandung guruku. Dia punya uang. Aku akan memerasnya. Seharusnya tidak ada masalah. Ini semua salahmu. Di siang bolong, kau menggodaku. Aku. Fang Chen, Ini, ada apa dengan ini? Menantu. Feng Chen. Wakil Ketua Olah Naga Hitam, kau tahu aku di sini, namun kau masih berani menyerang orang di sampingku. Menyerah pada keadilan atau hadapi eksekusi, pilih. Tidak ada yang diizinkan pergi. Jika pembunuh itu kabur, Gunung 100 Erbel akan meratakan rumah lalang ini. Apakah kau bahkan perlu mengatakan itu? Orang sekaliber ini, jika sesuatu terjadi pada mereka di sini, itu lebih buruk daripada langit runtun. Cepat, cepat segel seluruh tempat. Semua yang hadir adalah tokoh penting. Jika kita menyinggung mereka, apakah kita masih ingin berbisnis? Tidak bisa melanjutkan adalah masalah kecil. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Barang-barang yang dilelang, tinggalkan saja. Semua transaksi ditangguhkan. Semuanya, dengarkan aku. Ingat 2 hal. Lindungi Tuan Pham dengan baik. Jangan biarkan pembunuh kabur. Putriku, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memanggil dokter? Tidak perlu. Ayah, dokter terbaik ada di sini. Ayah, segera atur seseorang untuk memeriksa bahaya di sekitar. Siapkan jalur pelarian. Selain itu, coba hubungi Guru Fang Chen. Jika itu tidak berhasil, siapkan jalur pelarian. Terlalu berbahaya di rumah. Musuh-musuh Fang Chen kemungkinan besar bukan seseorang yang kita bisa tangani.
Baiklah, ayah akan pergi mengurusnya The sekarang. film was translated Kalau begitu kau dan and Fang Chen narrated harus by melindungi Ed diri Lee. kalian dengan baik. Fang Chen, aku akan, sama seperti saat kita kecil, melindungimu dengan baik. Tapi kali ini, aku pasti tidak akan kehilanganmu. Putriku yang konyol. Keselamatanmu sendiri. Kenapa kau bahkan tidak menyebutkannya? Ayah, pasti tidak akan membiarkan kalian semua dalam masalah. Tidak akan. Berani sentuh orang Gunung 100 Erbel. Wang Xiaowei, Wakil Ketua Aula Naga Hitam. Gunung 100 Erbel selamatkan nyawa banyak. Apakah kau ingin menjadi orang pertama yang mati di tangan Gunung 100 Erbel? Orang yang bilang akan menaklukkannya, justru melancarkan serangan diam-diam. Kau membunuh Feng Chen. Aku belum selesai denganmu. Guru Kekaisaran. Gunung 100 Herbal. Orang terkaya di Provinsi Nan. Keluarga seni bela diri kuno. Dan rumah lelang Hangxia. Dia punya banyak pelindung. Kak, Benar-benar kau. Wang Xiaoli, Wakil Ketua Ola Naga Hitam. Satu kesempatan terakhir untukmu. Serah pada hukum atau eksekusi. memanggil orang hantu. Siapa yang menciptakan itu? Sebelum kau bertindak, sebutkan dulu nama lengkap seseorang. Ini benar-benar membuat orang tidak menyukainya. Kau hantu sialan. Teman itu. Tidak, kakak perempuan. Gerakanmu ini benar-benar membuatku tidak pernah menduganya. Wang Xiaoli, penegak medali emas perkumpulan. Ketua Ola Naga Hitam, penegak utamanya, cukup kuat, lebih unggul dariku. Lahir pada tahun 1990. Siapa yang menyuruhmu tiba-tiba mengungkapkan usianya? Menyebalkan. Aku bilang, kakak perempuan, kau bercanda denganku kan? Kita di sini untuk merebut seseorang. Bagaimana Tuan mengirim seorang bibi tua? Aku tidak pernah bercanda. Kalau aku bilang mau nyawamu, aku bisa mengendalikanmu. Berhenti bicara omong kosong. Kakak-kakak, apa kau yakin? Jika kau ingin bergerak, lakukan saja. Lagi pula, itu tidak akan memengaruhi kakak atau menyebabkan bahaya apapun. Tepat sekali. Kau. Jangan sakiti Feng Chen. Dasar brengsek. Kau di sini. Kakak. Sekarang hanya kau yang tersisa. Apa yang kamu inginkan? Kau ini apa? Qiu Kev, putri haram si tua bangka itu. Aku adalah putri sulung keluarga Qiu. Jika kamu berani menyakitinya, akan kuhabiskan kekayaan keluargaku dan mengeluarkan hadiah. Hadiah. Kau membuatku takut setengah mati. Kau tahu berapa besar hadiah atas kepalaku? Berapa banyak hadiahnya? Apa aku akan takut pada hadiah? Kau mungkin tidak tahu, kan? Aku dulunya seorang pembunuh bayaran. Semakin mahal hadiahnya, semakin tinggi biaya penampilannya. Semakin bersemangat aku. Istana Dewa Perang akan segera tiba. Kau tidak bisa kabur, menyerah. Kau takkan lolos dari Gunung 100 Abel. Jauhkan dirimu dari Feng Chen. Peti kuno urat naga. Peta Kinaga Hangxia. Itu ada di dalam kotak kecil ini. Selama aku mendapatkan darah Fang Chen dan membukanya, dunia akan diselimuti oleh perkumpulan naga hitam. Jadilah wanita yang masuk akal. Baiklah, kakak. Jika tidak, Maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Tendanganku ini cukup untuk hancurkan tubuh kalian. Tapi jangan khawatir, kakakmu sangat lembut. Aku jamin bahwa dalam perjalananmu menuju mata air kuning, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Keluar.
kau keluar. Apa yang kau lihat? Kalian semua, berusahalah sedikit. Hancurkan sampah ini untukku. Mati. Jangan. Feng Chan, menghindar. Feng Chan, Xiaoqiu. Sudah berakhir. Apa yang terjadi? Itu dia. Kakak terkaya. Dia akan memukul istrimu. Mereka bahkan ingin memukulmu. Jika aku jadi kau, aku tidak akan bisa menelan penghinaan ini. Aku tidak bisa menoleransi ini saat kau offline. Dan jangan sebut-sebut para wanita itu. Betapa teraniayanya mereka. Apa aku memukul mereka berdua? Jangan berani-beraninya kau menuduh mereka. Tunggu sebentar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kau bilang tidak memukul mereka, jadi tidak. Apa yang kukatakan berlaku di sini. Kembalikan peti Oratna dan ke kakakku. Yang terakhir, yang berani berbicara padaku seperti itu, sudah dimusnahkan. Kau yang kedua. Aku akan memberimu acungan jempol. Tapi mereka tidak memukul mereka. Mereka sama sekali tidak memukul mereka. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Itu kehormatan mereka. Lalu apa yang terjadi padanya? Ini karena mereka mengkhawatirkanmu. Takut kau kesepian di jalan. Dia dikirim untuk menemanimu. Mereka hanya ingin membelah kalian di pinggang. Tapi jangan khawatir. Itu pasti tidak akan sakit. Mengerti. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibahas. Jika kita tidak bisa bicara, maka jangan bicara. Perisai lonceng emas dan baju kain besi. The film was translated and narrated by M. Media. Ketua Ola tak terkalahkan, tampat, dan berhati-hati. Dia mewariskan keterampilan pamungkas ini kepadaku. Untung kutangkap kau saat bangun. Jika tidak, aku benar-benar hanya akan memiliki peluang kemenangan 10 atau 20%. Kau sangat meremehkanku. Kau benar-benar sombong. Fan Chen, berhentilah bersikap sombong di sini. Untuk menghadapimu, aku mengorbankan makhluk hidup, meningkatkan keterampilan kemahir. Bagaimana aku sombong? Aku melakukan semua ini. Bukankah semuanya untukmu? Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Kau begitu sombong sampai mengandalkan 10% peluang kemenangan. Ini adalah kesombongan terbesarmu. Yang mulia ini benar-benar tidak bisa mengerti mana peluang menang yang kau maksud. Perisai lonceng emas dan baju kain besi. Baju kain besi. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Aku bertanya padamu, ketika aku turun gunung, rumor di masyarakat bagaimana? Leluhur medis turun gunung untuk menikah dan memberkati dunia. Yang abadi terkuat sepanjang masa turun gunung. Nona muda mana yang akan disukai? Wawancara hari ini membawakanmu rahasia yang abadi, kebiasaan rahasia. Tidak. Saluran macam apa ini? Ensiklopedia mendekat itu. Juga punya program. Disebut apa? Perawatan pasca persalinan murid. Baiklah, berhenti. Apa kau dengar itu? Yang abadi terkuat. Kau bilang kau punya peluang menang. Tidakkah kau sombong? Aku bertanya padamu. Keluarga yang kau sebut dimusnahkan. Keluarga yang mana? Provinsi Han Xianan. Keluarga Fan. Diam.
Diam. Ya. Itu keluarga Fangmu itu. Apa kau tahu? Mengapa kau pingsan barusan? Tunggu, apakah kamu mengatakan Fang Chen pingsan sendiri barusan? Kamu tidak bergerak. Pingsan. Bukankah itu dia? Aku mengerti. Ayah, ayo cepat pergi. Feng Chen tidak bisa membantu kita lagi. Bagaimana kita bisa pergi? Tidak mungkin. Kalau tak pakai kesempatan ini jelaskan, kita akan kehilangan kesempatan sepenuhnya. Hidupnya terlalu singkat untuk ini. Pergi. Apel. Tidak mungkin. Wakil ketua Aula ini sudah tergeletak di tanah. Sekarang, siapa lagi yang bisa mengancam menantuku? Ayo pergi. Ayah, cepat pergi. Dulu. Jantungmu sudah berhenti berdetak. Aku tahu kau pasti tidak akan hidup lebih lama lagi. Pasti ada yang abadi yang menyelamatkanmu. Sekarang, kau sudah bertemu denganku. Kesengsaraan pembalikan hidup dan matimu telah tiba. Kesengsaraan pembalikan hidup dan mati. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku dengar guruku berkata, kesengsaraan pembalikan hidup dan mati. Aku akan kembali sekarang. Tunggu aku. Sepertinya kita harus segera menikah. Feng Chen, perkumpulan naga hitam memangsa rakyat jelata dan terus berkembang. Mereka tidak bisa diberantas. Meskipun kali ini kita mengganggu rencana perebutan urutan naga mereka. Mereka banyak dan kuat. Menemukan urutan naga hanya masalah waktu. Aku, Hang Xia dan aku membutuhkanmu. Jadi begitu. Nona Chu memiliki cinta yang besar di hatinya. Aku salah paham padamu. Tidak perlu khawatir. Menyelesaikan masalah naga hitam. Aku sendiri sudah cukup. Tapi mereka, Tidak ada tapi. Maksudku selesai sepenuhnya. Tanpa ada keadaan tak terduga. mengapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa tak bilang soal pertunangan? Mengapa? Lihat, dengan tubuh fanamu, aku juga tidak punya cara untuk membantumu naik. Benar. Apa gunanya jika aku memberitahumu? Lalu bisakah kamu naik? Bukan. Aku tidak berniat menikahimu. Menantu, Ayah, Aku hanya ingin turun dan mencarimu. Dan menemuimu. Untuk seseorang sepertiku, yang waktunya hampir habis. Apa yang kulakukan sudah cukup egois. urutan naga, mungkin bisa ubah takdir abadi. guru, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau ingin menggunakan keberuntungan jalur naga untuk mengubah takdir seseorang. Aku tahu, sepanjang hidupku, demi bangsa dan rakyatnya, aku tidak pernah egois. Aku juga tidak pernah berjudi sembarangan. Tapi pada saat itu, aku tidak tahu mengapa. Aku hanya egois ingin bertaruh pada Feng Chen. Jadi begitu. Nona Chu biasanya tidak berjudi. Tapi ketika dia melakukannya, dia berjudi besar. Kau ingin bertaruh bahwa aku orang baik. Kalau begitu aku sudah mencarimu begitu lama, The apa film was gunanya itu? translated and narrated by M Media. Aku. Putriku, aku tahu Fang Chen adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi, putriku, kau tidak perlu khawatir. Jika terjadi sesuatu, ayah pasti akan membantunya. Ayah, beritahu kerabat dan teman-teman tentang pertunangan itu. Fang Chen, apakah kamu datang atau tidak? Aku akan mengumumkan. Itu aku, Qiu Ling Yue. Bertunangan denganmu, Fang Chen. Yur. Kau sudah baik-baik saja. Setelah menelan rumput awan ungu, kau akan hidup panjang umur. Kau akan bahagia sepanjang hidupmu. Mengapa repot-repot? Puluhan tahun terlalu lama. Aku hanya ingin memanfaatkan hari ini. Kau bahkan lebih sentimental daripada yang lain. Aku akan memanggilmu penerus Bibi Qiong. Namun, tatapanmu tidak cukup kuat. Lebih serius lagi, mari kita lakukan pengambilan gambar lagi. 3, 2, 1. Aksi. Bagaimana bisa aku lupa? Kau makhluk hina, kau. Hari ini, anggap saja aku, kakakmu, Kalal.
Aku akan pergi sekarang. Lain kali, aku akan tetap dekat denganmu lagi. Bertingkah seolah aku tidak ada. Tentu saja. Aku punya kartu truf untuk hidupku, jadi aku tak punya takut. Kalau begitu, biarkan aku lihat apa yang terjadi. Meski aku mempertaruhkan nyawa, kau tidak akan berani. Tidak percaya, coba saja. Sebagai seorang pria, kau coba saja. 3 kata ini menantang batas kesabaranku. Ketua Ulas sangat menghormati keluarga Fang. Setelah membunuh mereka, dia mendirikan makan untuk mereka. Apakah kau mengerti maksudku? Potong aku, sentuh aku. Ayo, potong aku, sentuh aku, potong aku, sentuh aku, sentuh aku. Hanya mereka dan Ketua Aula yang tahu. Kenapa kau tidak memotong lagi? Kau harap Ketua Aula beritahu. Sentuh aku. Sampah tak berguna. Yang abadi. Jika kau tidak tahu, kalau tak tahu yang abadi, tonton drama lebih. Tidakkah kau tahu ada sesuatu yang disebut Seni Agung Pencarian Jiwa? Sudah ditemukan. Ambil ini. Tidak perlu. Jika pakai urutan naga ubah takdirku, maka aku tidak akan layak turun gunung. Tapi, Tidak ada tapi. Versi kecerdasan emosional rendah adalah aku mati. Versi kecerdasan emosional tinggi adalah karena UR. Aku hidup beberapa bulan lagi. Tidak apa-apa. Menantu. Jangan khawatir. Karena kau memanggilku ayah. Maka aku, orang tua ini, tidak akan mengecewakanmu. Mulai hari ini, bagaimana aku memperlakukan UR? Begitulah aku akan memperlakukanmu. Ayah, apakah kau akan mengatakan memperlakukanmu seperti anakku sendiri? Ya. Mulai sekarang, kekayaanku adalah kekayaanmu. Belanjakanlah dengan bebas. Bosku. Lebih tepat lagi, itu milikmu. Itu sudah miliknya. Fang Chen, kamu tidak sendirian. Aku pasti akan membuatmu merasa bahwa kamu tidak sendirian. Kamu masih punya kami. Istana Dewa Perang telah tiba. Semuanya menyingkir dari jalanku. Kalian harus memastikan bahwa sehelai rambut pun dari menantuku tidak boleh hilang. Jika sehelai rambut jatuh, kalian akan berbaring dan cari dia. Ya. Begitu banyak orang. Ayah. Benar-benar terlambat. Kau terlambat. Lapor. Aku menemukan sehelai rambut. Kau menarik rambutku. Tidak ada satu pur yang hilang. Berapa banyak yang kau cabut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kakak seperguruan, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada waktu untuk penjelasan. Mari kita tinggalkan penerus. Untuk gunung ini. Adik seperguruan, tenanglah. Kita tidak sedang di gunung sekarang. Kita sedang di rumah orang lain sekarang. Itulah perasaan yang kita inginkan. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Tapi benar-benar ada sesuatu yang mendesak. Ada apa? Sebenarnya, ayah yang mengutusku. Ayah yang mengirimmu. Untuk meninggalkan penerus baginya. Lihat aku menangkapmu, kan, kakak seperguruan. Kau masih sedikit menyukaiku, bukan? Baiklah, kembali ke topik utama. Adapun dia. Dia menyuruhku untuk menunjukkan jalan. Baiklah. Dia berkata,
Jika kau ingin bebas dari kesengsaraan kematianmu, 2 syarat harus dipenuhi. Baiklah. Katakan padaku. Hanya itu, ayahku hanya berkata sebanyak itu. Dia juga menghela napas dan berkata, apa yang dia katakan? Dia yang mengikat bel harus melepaskannya. Iblis hati dihilang oleh penanamnya. Bukankah itu hanya menikah dan punya anak? Juga musnahkan perkumpulan naga hitam. Kau bodoh kecil. Apakah itu aku? Bagaimana mungkin? Pasti Nona Yue yang menyelamatkanku. Itu mungkin agak sulit. Apa kau tidak setuju? Tidak juga. Hanya saja dia diculik. Diculik. Mustahil. Aku tidak merasakan fluktuasi ki sejati, sama sekali. Apakah ada kemungkinan banyak orang di dunia bisa menyembunyikan arah dan teknik kultivasi mereka? Ada cukup banyak. Ketika aku terbang dengan pedangku barusan untuk mencarimu, aku melihatnya bersama seorang lelaki tua. Dia diculik tepat setelah masuk pintu. Siapa? Cepat beritahu aku. Kakak seperguruan, kebetulan sekali. Itu iblis hatimu, perkumpulan naga hitam. Diyuan. Seperti duga, selain dia, keluarga Jiang. Terima kasih, adik, sudah bantu aku menghilangkan satu pilihan. Aku akan keluar sebentar. Apakah ini api penyucian? Tuan yang abadi. Kau baik-baik saja. Guru Kekaisaran Cui, untuk membantumu menyingkirkan rintangan untuk mengatasi kesengsaraan kematian, memimpin kami. Seni iblis Diyoa telah mencapai penguasaan yang hebat. Cepat, pergi selamatkan Guru Kekaisaran. Baiklah. The film was translated and Tuan Muda Liling narrated juga by ada di sini. Media. Risiko apa yang dia ambil di sini dengan sedikit sihir itu? Aku. Yang abadi macam apa aku ini? Menyebabkan banyak orang terluka. Diyuan. Aku di sini. Anggur enak, gunung indah, pemandangan bagus. Bagaimana mungkin wanita cantik tidak ada? Tidakkah kau setuju? Ku bilang padamu, daripada memimpin dengan benar dari belakang, kau malah harus datang ke sekteke untuk bertarung. Ini masih lawanku selama bertahun-tahun, Guru Kekaisaran. Kau seharusnya sudah lama dieliminasi, membiarkanmu menguasai kejahatan. Kalah adalah kalah. Berbicara keras. 10 jarum gerbang hantu. Benar-benar tidak berguna. Tuan Di, aku tidak bisa membantu Feng Chen. Dia tidak akan hidup lama. Keluarga Jin kami tidak mungkin bisa mengambil risiko membantunya. Mengapa kau menangkapku? Kau, memang, tidak berguna bagiku. Tapi Fang Chen adalah orang yang baik. Sandera, mengerti. Tidak mungkin, dia tidak bisa menyelamatkanku. Kau. Kelemahanmu merasa paling benar. Jika kau punya separuh ketulusannya, kau tidak akan jatuh ke tanganku. Bahkan jika kau punya 100 sandera, mereka tetap akan berada di tanganku. Kau sudah dewasa. Dulu, kau hanya sekecil ini di tanganku. Waktu benar-benar cepat berlalu. Kemarilah. Apa kau suka hadiah-hadiah ini? Kemarilah. Biarkan paman menyentuhmu. Pemberontak. Apa kau pikir aku datang tanpa persiapan apapun? Berani menghadapimu secara langsung. Aku berdiri di sini, menantangmu untuk bergerak. Apa kau berani? Nasib mereka.
terhubung dengan sihirku. Bunuh aku, dan keempatnya akan lenyap. Fang Chen, jangan pedulikan aku. Kau tidak membutuhkanku. Selama kau ada di dunia ini, itu sudah cukup. Jangan khawatirkan aku. Kau bisa menghancurkannya sepenuhnya. Selamatkan siapapun yang ingin kau selamatkan. Itu sudah cukup. Jangan seperti ini. Feng Chan, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku mohon padamu, cepat, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Diam, aku akan menyelamatkanmu. Tapi kau harus menerima takdirmu. Apa yang ku bilang padamu? Dia pasti akan menyelamatkan mereka. Orang baik. Punya banyak kelemahan. Kelemahan. Aku sudah bilang pada mereka jangan seperti ini. Maksudku adalah, tidak perlu berurusan denganmu. Apa kau pikir hanya kau yang menjadi lebih kuat? Saat aku musnahkan keluargamu, aku sudah tak terkalahkan di alam fana. Apa kau pikir aku membuang-buang waktuku selama ini? Ekspresi macam apa itu? Sombong. Sudah berakhir. The film was translated and narrated Apa yang sudah by berakhir? Media. Aku sama sekali tidak terluka. Yang abadi, kau tidak lebih dari ini. Kau masih tidak berani. Apakah kau merasa sekarang, seolah waktu telah berhenti? Aku telah memperkuat indramu. Pedang ini sudah menembusmu. Kamu tidak bisa merasakannya sekarang. Aku akan membuat pedang ini menusukmu sedikit demi sedikit. Ini proses yang memakan waktu. 100 tahun. Naiklah. Ini akhirnya. Harusnya kita tidak ganggu dia, ya? Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Satu bulan kemudian. Aku membuatmu kesulitan lagi. Pilih. Ikutlah denganku. Atau kalau tidak, kamu pilih mereka. Berhenti. Bisakah kamu berhenti membuatku kesulitan? Kesengsaraan kematianku belum terselesaikan. Kalau begitu sudah beres, ikutlah denganku.